Bu Mega hari ini adalah seperti seorang yang sedang rindu pada cinta pertamanya. Gimana tuh? Cinta pertama seorang perempuan adalah pada ayahnya. Dan beliau rindu dengan Bung Karno gitu ya. Rindu kepemimpinan saya Bung Karno. Kepemimpinan Bung seperti Karno. Bung Karno. Karena beliau waktu penutupan Rakernas bicara, saat usia saya 5 tahun saya mendengar ayah saya diskusi dengan Sultan Syahrir, diskusi dengan Muhammad Yamin, diskusi dengan apa-apa, dan saya ikut nguping meskipun nggak ngerti. Artinya hari ini beliau sedang mengingat saat beliau di usia 5 tahun mendengar bagaimana pemimpin-pemimpin menarasikan, mendiskusikan, membicarakan masa depan bangsa yang baru lahir. Dan beliau juga baru lahir. Kalau beliau lahir 47, Indonesia lahir 45 ya. Artinya sama-sama muda, Indonesia masih muda, Bu Mega masih muda, balita mendengarkan bapaknya ngobrol dengan teman-teman tentang bayi yang baru lahir namanya Republik Indonesia. Saya pikir beliau sedang teringat cinta pertamanya, yaitu seorang anak perempuan pada ayahnya. Ya. Dan ini ada hubungannya sama Pilpres nih kayaknya Mas Budiman ini. Jadi Waktu itu memang beliau waktu Rakernas berbicara dalam konteks calon Indonesia enggak, beliau Bukan. bicara tidak 2020. Bicara Indonesia 100 tahun ke depan. 2045. Dia bukan orang banyak tidak akan sedar mendengar apa yang diucapkan, tapi saat bersamaan mata batinnya akan melihat apa yang pernah dia kerjakan dalam jangka waktu lama. Itulah Ibu Mega. Itu. Jadi Anda bisa ketemu banyak orang pidato berapi-api tapi tidak menggerakkan dan tidak menginspirasi. Biasa aja. Aku juga bisa pidato kayak gitu. Saya tahu nih yang berapi-api itu. Ya, ini saya bisa cerita semuanya. Semua Cerita ya? semua. Kamu siapa orang? Latihan pidato keren, terus pidato berapi-api, nasionalisme, kebangsaan, kerakyatan, ini. Iya. Tapi riwayatnya tidak menjelaskan Tidak itu. menjelaskan. Itu anyep. Bahkan akan sinis. Ibarat orang yang terlahir kaya raya bicara soal kemiskinan. Itu. Jadi bukan cuma teksnya ya, bukan Iya, cuma iya, teksnya, iya. konteksnya juga harus penting, konteks Iya. sejarahnya. Oh iya. Gitu Iya. loh. Itulah yang Itulah bedanya. Bu Mega mungkin tidak berapi-api. Ya kadang-kadang berapi-api, tapi kadang-kadang ngomongnya biasa. Tapi orang tahu bahwa ini bertenaga. sejarah itu yang nggak bisa dibeli, nggak bisa Sejarah yang tidak bisa kisah bisa dibuat bisa dibuat. pagi ini, Ya. siang ini. Kamu bisa membuat kisah 1 jam. Ya, Tapi untuk membuat sejarah kamu butuh tahunan. ya. Kamu bisa membuat story dalam hitungan menit, tapi untuk history kamu harus bertahun-tahun dan puluhan tahun. Kalaupun ada hitungan menit, itu harus menit yang emas, golden minutes, momentum namanya. Itulah kenapa yang Kenapa membedakan kita menghargai Messi dan heboh memenangkan Piala Dunia Semalam itu? Semalam karena sejarah dia. sejarah panjang. Oh, saya berdasarkan data Mbappe gitu. Mbappe kan baru aja. Tahun 2018 dia udah cetak gol di final. Iya, memang. Jadi ketika semalam cetak Tapi 3 emosinya gol. beda ya. Beda. Memang. Oh, Oh, itulah. Bapak keren. Bapak keren. Messi keren. Keren. Tapi emosinya Messi. Masih karena apa? Sejarah. Orang tidak melihat kalau Mbappe hanya baru membuat story kisah saat itu. Iya. Keren mainnya. Iya. Tapi secara emosional masih kurang. Itulah. Emosinya sedunia kalau Messi kira-kira gitu. Itulah Ibu Mega ya. Iya, kira-kira begitu lah. Emosinya itu yang nggak dipunyai orang. Emosi itu akarnya history. Ya. Ya betul. Sejarah. Sejarah. Saya kira itu berlaku pada semua orang. Dan ingat, Alif, ini bukan eksklusif Bu Mega. Semua orang ya. Ini bisa terbuka bagi semua orang asal gitu, konsisten. Ya. Saya tuh kalau ngeliat partai sekarang, Mas, tiba-tiba orang jadi ketua partai itu juga lucu gitu, Mas. Tiba-tiba dari artis. Ingat ya, ini bukan eksklusif Bu Mega ya. Iya. Enggak, ini saya mau Ini bisa bicara. dilakukan oleh orang lain. Ini jadi pelajaran. Kamu juga bisa. Saya juga bisa membuat sejarah itu ya. Tapi Bisa. panjang masih perjalanan saya gitu ya. Enggak, tapi saya jadi teringat dengan partai-partai lain gitu. Yang tiba-tiba jadi ketua partai dan kita nggak tahu itu siapa gitu ya. Tiba-tiba masuk sebulan jadi ketua partai. Pidato datanya salah-salah gitu. Oke, data salah itu oke lah manusiawi ya. Liv. Tapi cara berpikir yang salah itu yang lebih mengerikan. Kalau data salah itu biasa. Tapi lebih mengerikan kalau cara berpikirnya udah salah. Iya. Bisa datanya benar, cara Cara pikirnya pikirnya salah, itu lebih berbahaya. Bisa cara berpikir benar, mungkin datanya salah, it's okay. Itu yang saya bilang tadi, kayak anak orang kaya terlahir udah ngeliat kaya raya, tiba-tiba bicara kemiskinan gitu. Peduli kepada rakyat yang Kalau dia kemudian sebelumnya
Gak masalah juga orang kaya bicara orang miskin, gak ada masalah. Orang kaya nggak masalah? Saya tidak keberatan kalau ada orang kaya bicara orang miskin, bagus malah, saya senang. Tetapi sebelum dia bicara, ada nggak sebuah proses Bahwa dia terlibat. di dalam advokasi itu? Oh iya. Gitu loh. Ya paham. Paham ya? Orang kaya bagus aja, bagus. Tapi dia sebelum ngomong dia sudah terlibat Sudah tidak? melakukan itu. Oh. Dalam pusaran sejarah membela orang miskin katakan Iya, gitu iya. ya. Oleh yang sebelah kan nggak ada mas, sebulan masuk partai sebulan udah tiba-tiba jadi ketum bicara soal kerakyatan. Mas Budiman tahu lah, nggak usah dibahas. Ya itulah. Makanya gini, saya adalah orang percaya pada potensi anak muda, Oke. sangat percaya. Tapi saya selalu bilang sama anak-anak muda kalau saya bicara dengan mahasiswa, anak SMA, milenial, saya bilang gini, saat kamu muda, berbuatlah tapi jangan langsung cari sorot kamera. Oh, Saat kamu pertama kali berkiprah, jangan langsung mencari sorot kamera. oke. Mulai dari sisi-sisi gelap tanpa sorot lampu. Dibangun. Sehingga ketika kamu masuk di tengah dan dapat sorot kamera, kamu bisa bercerita bahwa kamu punya sejarah bekerja dalam gelap. Dan itu yang menguatkan narasi. Itu yang menguat, meskipun muda atau meskipun remaja, asal dia sudah mengawali dalam gelap. Ya. Jadi ketika bicara tokoh muda muncul, saya lihat dulu, muncul langsung dia di tengah sorot lampu, Ya. atau muncul dari kegelapan Iya. di pinggiran dan bekerja dalam gelap. Iya. Itu gini mas, itu ibarat orang yang tiba-tiba terkenal terus hilang gitu aja habis itu. Bisa kayak gitu. Memang medsos hari ini memungkinkan orang langsung di sorot kamera. Memang memungkinkan. Dalam satu hitungan jam langsung terkenal, langsung viral. Memang memungkinkan, dan itu fasilitas yang nggak boleh kita bantah. Kita syukuri juga. Ya. Tapi di situ kan harusnya berarti ada sesuatu kamu harus melakukan juga hal-hal yang tidak perlu disorot kamera. Dan itu dikokohkan dulu gitu. Dikokohkan dulu. Bersama-sama lah kayak gitu. Iya. Saya juga melakukan itu, cuma ya untuk cerita di kamera saya juga masih belum yakin sih. Saya melakukan itu di desa. Cuma juga wah nggak pede, saya baru segini aja masa di videoin gitu loh. Kalau orang-orang kan kalau yang kayak artis gitu ngasih sedekah zakat, masa segitu aja di videoin sih. Gitu loh. Tapi Ya memang sekarang era di mana iya. contoh gini deh, Lid. Ada tokoh membangun 100 jembatan Ya. untuk mencegah anak-anak kecil sekolah ke seberang kali lewat getek rakit. Ya. Dia buat 100 jembatan di 100 desa. Aha. Bikin. Bandingkan dengan tokoh yang ada orang sudah kecemplung, Ya. kemudian langsung dia bikin 1 jembatan. Oh. Mana yang drama? Mana yang akan diekspos? Yang kecemplung. Gitu. Ini kekuatan kamera di situ. Kekuatan kamera. Satu jembatan untuk mengatasi problem orang kecemplung itu dianggap lebih viral, lebih sensasional, bisa lebih viral karena dianggap lebih sensasional ketimbang orang yang buat 100 jembatan untuk mencegah orang supaya nggak kecemplung. Orang membuat 100 jembatan untuk mencegah orang-orang kecemplung itu dianggap kurang dramatis, kurang sensasional dibanding satu orang yang membuat jembatan setelah ada orang kecemplung. Yang viral pasti yang ini. Padahal yang lebih esensial, yang lebih hakiki itu yang 100. Iya, paham. Ini menurut saya ini nggak bisa kita hindari. Tapi selain kamu bikin ini, kamu bikin juga dong 100 jembatan. Supaya antara yang sensasi dan esensi nyambung. Wow, siap. Nah, kebanyakan hari ini orang ngurusin ini nih. Bikin 100 jembatan setelah orang kecemplung. Iya. Tapi lupa untuk bikin 100 jembatan sebelum orang kecemplung. Iya. Saya Mas Budiman kira-kira tahu nggak ya orang yang selain Mas Budiman yang mendapatkan kayak apa namanya ucapan dari Bu Mega dan kemudian mereka itu dia ini aplikasikan di kehidupan nyata gitu. Ada nggak orang lain tuh selain Pak Jokowi tadi, Pak Hasto gitu? Kok saya mau nyebut itu padahal. Kan udah kan tadi. Udah ya? Tadi kan udah. Pak Jokowi sudah, Pak Hasto. Apa ya? Di luar keluarga ya? Iya di luar. Kalau di keluarga tiap hari. Yang mencoba menerjemahkan ya.
terus melakukan sesuatu gitu. Saya melihat misalnya orang ada seperti namanya, coba Ketua APKASI, Ketua APKASI. Sultan Rizka, Bupati Damasraya, Sumatera Barat. Wah, gimana ceritanya? Dia menarik. Beliau ini menjadi bupati di Provinsi Sumatera Barat dari kader PDI Perjuangan. Oh, oke. Artinya apa? Beliau coba menerjemahkan dan membawa marwah partai ke sebuah daerah yang kita sering kalah di sana. No. Tapi beliau bisa bersinar di sana. Beliau bisa melakukan akulturasi program politik dan orang-orang di Sumbar dan memenangkan. Ya. Dan kemudian sekarang beliau menjadi ketua APKASI. Misalnya contoh seperti itu. Bisa diterima oleh bupati-bupati dari berbagai daerah di Indonesia. Itu contoh lah ya. Itu contoh. Jadi Bu Mega tuh sebenarnya sering ngasih instruksi ke bupati gitu ya, ke kepala daerah. Sebagai kadernya, bukan sebagai bupati, kan bupati nggak punya kewenangan. Oh iya, Saya kadernya. Sebagai kader. Iya, maksudnya kader yang jadi bupati, yang jadi DPR. Sering mereka beliau. Tidak terlalu sering, tapi memang yang sangat strategis lah. Tergantung daerahnya. Iya. Daerahmu banyak orang miskin ya bicara kemiskinan. Kalau di daerahmu ada banyak program intoleransi, harus banyak soal toleransi. Tapi yang generik yang semuanya berlaku adalah jangan korupsi sebenarnya. Itulah. Yang itu tidak semua kader bisa menerjemahkan. Masih ada juga yang korupsi, ada. begitu loh. Enggak, tapi itu kan yang mungkin menjadi pembeda gitu Mas. Kenapa kader di PDI Perjuangan, kepala daerahnya gitu, selalu cenderung baik gitu. Ada yang korupsi, tapi cenderung baik gitu. Kayak muncul Ibu Risma, terus Pak Azwar Anas gitu. Itu digembleng ideologi. Digembleng ideologi. Memang ada sekolah partainya, ada sekolahnya. Kayak Lemhanasnya partai semacam itulah. Ya, saya satu pernah baca tuh. Masuknya berapa? 7 hari ya? Iya, tapi itu digembleng betul. Dari segi intelektual, dari segi ideologi, dari segi emosional. Orang non partai nih, bukan kader, nggak boleh ikut tuh. Ya harus kepala daerah. Semua kepala daerah. Siapa? You name it. Bu Risma, Pak Ganjar, Pak Azwar Anas, Pak Sultan Rizka. Kalau saya dulu sebagai sebagai DPR. Dan ingat waktu kalau kita DPR tuh mencalonkan harus pakai psikotes. Semuanya di kader, digembleng. Tapi itu hanya untuk kader ya? Kader. Untuk pembicara bisa di luar kader. Okay. Pembicara bisa di luar kader. Tapi Pak Ridwan Kamil juga kalau nggak Pak Ridwan Kamil ikut atau ngajar ya? Lupa. Ridwan Kamil ya? Pernah ikut peserta atau ngajar, saya lupa. Walaupun dia orang bukan PDI. Kalau orang bukan orang PDI bisa? Bukan orang luar PDI, dia ceramah kalau nggak salah. Pembicara aja? Pembicara. Tapi kalau mau ikut sekolah harus dari kader. Jadi kader. Yang harusnya ada jalur yang non kader tuh Mas. Boleh, nanti saya usulkan. Karena saya tertarik tuh. Nah, boleh saya usulkan. Ya kenapa kamu nggak masuk kader aja? Wah, nanti boleh saya usulkan. Jadi untuk mengenal PDI Perjuangan, visi-misinya tapi bagi orang non partai. Iya, gitu ya, kan? iya. Karena saya tertarik dengan menarik. Boleh. Tertarik dengan menarik. Loh. Ini kan kenapa sekolah partai tapi untuk non partai gitu ya? Iya, sekolah partai untuk non kader ya. Non-kader. Itu mungkin semacam kayak pengenalan lah gitu loh kepada partai. Sama ini kayak ini saya semacam kelas sore. Iya. Vokasional gitu ya kan, kalau di. Bisa juga ada orang yang nggak bisa masuk partai gitu Mas. Ada juga kan kayak PNS kan nggak boleh masuk partai ya. Oke. Tentu saya. Tapi bagaimana bagaimana ideologi itu dan dikurikulumkan, tetap kurikulumnya hampir sama dengan kader ya. Sekarang kan banyak PNS yang radikal gitu Mas. Ini perlu nih orang-orang kita tuh ngirim apa nih kayak harus diperbanyak ya. Iya. Oke, bagus sih. Menarik. Menarik. Karena kekuatan Ibu Mega itu sangat luar biasa gitu. Jadi harus dimanfaatkan gitu loh. Ini kayak kekuatan besar, tapi yang menikmati cuma kadernya gitu loh. Non kader kok kan saya pikir banyak orang simpatisan. Maksudnya gitu loh. Dengan pemilih PD Perjuangan yang puluhan juta orang, kan nggak semua kader dong. Nggak semua kader. Tapi mereka tahu setiap pemilu mereka pilih PD Perjuangan gitu loh. Kan boleh dong kalau mereka tuh ikut. Oke, menarik nih gagasan ini. Nanti saya coba sampaikan aja ke DPP. Dan ini udah selesai sih Mas, pertanyaannya udah banyak. Ya itulah kira-kira. Tapi saya ingin sampaikan pada kamu Alif. Gimana tuh pelajaran buat saya nih, generasi muda yang 30 tahun. Bukan cuma generasi muda, seluruh insan politik di Indonesia insan yang peduli politik ya. Oke. Ibu Mega itu bukan variabel politik. Bukan variabel. Gimana tuh Mas? Ibu Mega adalah konstanta politik. Saya terus terang nggak paham itu. Gimana tuh? Dia adalah faktor tetap yang di dalam politik demokrasi, politik Indonesia. Beliau ini
karena beliau adalah ketua umum partai terbesar Iya. dengan persentase suara yang memungkinkan mengeluarkan golden ticket, Iya, iya, iya. beliau tetap berperan penting untuk Indonesia. Tapi yang menarik, dengan kekuatan sebesar itu, beliau pernah mengatakan kayak gini, kita ingin mencari pemimpin, Ya. bukan sekedar presiden. Bukan sekedar presiden. Presiden itu orang gajian saja. Ya. Saya juga pernah jadi wapres, saya pernah jadi presiden, saya pernah disuruh memilih gajinya wapres atau pres. Orang gajian. Tapi pemimpin-pemimpin. Nah menurut saya itulah obsesi beliau ya hari ini, dan itu harus kita hargai. Ya, ya. Kalau saya ditangkap, coba terjemahkan, menang itu adalah sesuatu yang sering PDI Perjuangan dapatkan secara Ya. kuantitatif. Ya. Tapi bagaimana menggunakan kemenangan itu secara kualitatif ya, Untuk manfaat. untuk masa depan Indonesia. Saya kira itu menjadi concern utama beliau. Jadi bukan cuma soal menangnya, Mas ya. Iya, saya mau cerita nih. Saya kebetulan kan fans Real Madrid dan Iya, iya. saya sekaligus kader PDI Perjuangan. Kemudian dua entitas ini sering menang. Sering menang, ya, ya. Sering menang. PDI Iya, Perjuangan lumayan menang ya, dibanding partai-partai lain. Setelah era demokrasi, pemilu Iya. demokrasi, pilkada juga banyak menang. Sehingga menang kuantitatif dalam perolehan suara itu menggembirakan, membahagiakan, menyenangkan. Tapi wajar. Tapi tingkat kepuasannya lama-lama makin berkurang kan. Karena sudah sering menang gitu. Karena gelas kedua, gelas ketiga pasti nilainya berbeda dengan gelas pertama. Oh, iya, 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 iya. Sehingga yang paling penting sekarang, menang untuk apa? Ya. Menang akan dibawa kemana Indonesia, menang akan dibawa kemana kabupaten yang dimenangkan oleh kader partai dalam pilkada, kotanya, provinsi. Saya pikir itu yang menurut saya kurang banyak ditangkap oleh banyak orang. Dan menurut saya harus saya sampaikan bahwa politik ini bukan sekedar menang. Karena memang bagi PDI Perjuangan berapa kali menang, ada kebutuhan lebih daripada sekedar menang kuantitatif. Saya kira ini concern yang harus saya sampaikan. Harus saya sampaikan. Ya, ya. Bukan saya, ini saya, tapi itu ya saya coba menerjemahkan Ibu Mega. Dan Ibu itu Mega hari ini adalah seperti seorang yang sedang rindu pada cinta pertamanya. gimana tuh? Cinta pertama seorang perempuan adalah pada ayahnya. Dan beliau rindu dengan Bung Karno gitu ya. Rindu Dengan kepemimpinan saya Bung Karno. kepemimpinan Kader Bung seperti Karno. Bung Karno. Karena beliau waktu penutupan Rakernas bicara, saat usia saya 5 tahun saya mendengar ayah saya diskusi dengan Sultan Syahrir, diskusi dengan Muhammad Yamin, diskusi dengan apa-apa, dan saya ikut nguping meskipun nggak ngerti. Artinya hari ini beliau sedang mengingat saat beliau di usia 5 tahun mendengar bagaimana pemimpin-pemimpin menarasikan, mendiskusikan, membicarakan masa depan bangsa yang baru lahir. Dan beliau juga baru lahir. Kalau beliau lahir 47, Indonesia lahir 45 ya. Artinya sama-sama muda, Indonesia masih muda, Bu Mega masih muda, balita mendengarkan bapaknya ngobrol dengan teman-teman tentang bayi yang baru lahir namanya Republik Indonesia. Saya pikir beliau sedang teringat cinta pertamanya, yaitu seorang anak perempuan pada ayahnya. Ya, ya. Dan ini ada hubungannya sama Pilpres nih kayaknya Mas Budiman ini. Jadi Nah, waktu itu memang beliau waktu Rakernas berbicara dalam konteks calon Indonesia enggak, beliau Bukan. bicara tidak 2020. Bicara Indonesia 100 tahun ke depan. 2045. Beyond. Beyond. Lebih itu. Oh. Kalau 2045 kan 22 tahun lagi. 23 tahun lagi. Ya, ya, ya. Oh ya. 100 tahun ke depan. Dan mungkin ini menjadi satu kabar membahagiakan gitu bahwa kalau Ibu Mega lagi kangen-kangennya dengan kepemimpinan seorang Bung Karno, Dengan cinta pertamanya. maka sebagai seorang anak perempuan. kita punya keyakinan, saya punya keyakinan dan punya perasaan bahagia bahwa calon presiden dari PDI Perjuangan nampaknya itu memang orang-orang yang sangat mendekati atau mirip atau punya visi yang sama dengan Bung Karno. Mendekati mirip tuh itu adalah preferensi pilihan-pilihan personal. Tapi sebenarnya kalau kita bicara dari sudut Indonesia ya, Yeah. kebutuhan Indonesia apa sih? Lepaskan dari Bu Mega dulu deh. Ya, Ya, lepaskan dari Bu Mega. Katakanlah Bu Mega non faktor katakan. Iya, iya. Tapi sebenarnya apa sih dibutuhkan Indonesia? Apa? Menurut saya sumber daya manusia. sumber daya manusia. Saya sering ngobrol dengan teman saya. Kita butuh kepemimpinan yang bisa membangun sumber daya manusia sehebat dan sekualitas pemerintahan Pak Jokowi membangun jalan tol, Ya. membangun pelabuhan udara, Ya, 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 ya. Wah, itu kalau membangun terjadi. pelabuhan Ya, ya. laut. Pak Jokowi sekarang bangunan fisik gitu ya. Itu wajar. Gila-gilaan.
ibaratnya komputer, Pak Jokowi seperti saya katakan dalam Hardware. hardware-nya dulu. Wajar, harus ada komputernya dulu gitu loh. Dan itu udah hampir sempurna, hampir. Masih jauh, Masih jauh? banyak. Oh belum ya? Oh, belum. udah bagus. Udah bagus. Tapi Indonesia luas banget. 10 Oke. tahun 10 tahun tuh pasti nggak cukup. Masih lah ya. ada lah jalan rusak. Untuk hardware harus diperbanyak. Ya. Harus diperbanyak. Tapi software-nya jangan lupa. Ya. Perangkat lunaknya, Ya. brandware-nya, perangkat otaknya Ya. harus dibangun. Dan Saya Mas pikir. dan Mas Budiman yakin sekali dengan calon yang akan jangan gitu deh. Enggak. Dan Mas Budiman yakin nggak dengan kehadiran pemimpin yang baik untuk negeri ini untuk 2024 dan setelahnya gitu. Ya, saya pernah bilang ya waktu itu. Kalau kader PD Perjuangan kayak Mas Budiman semua gitu ya, dengan yang bisa mengimplementasikan, melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bu Mega, saya optimis gitu kalau partai ini terus menang. Ya memang Ya, kita lihat Pak Jokowi. kita nggak khawatir. Iya. Kita lihat Pak Jokowi. Kita lihat Pak Pak Jokowi itu kader partai loh. Iya dari Solo. Iya, artinya hampir 10 tahun ini Iya, beliau iya. kan Menerjemahkan hardware dari pikiran-pikiran Bung Karno. Bung Karno, termasuk IKN, Reform IKN. Iya. Satu yang paling baru ya. agraria. Agraria. Ya. Sekarang Pak Jokowi baru marah-marah di depan nikah, di depan Eropa. Ini Eropa. Ini Eropa. Jangan Itu gaya Bung Karno banget. Jangan diktekan. Itu kan gaya Bung Karno. Bung Karno banget. Iya dah. Ya. Pak Jokowi ngomong di depan Eropa. Jangan dikte kami itu versi lembut dari kata-kata Bung Karno. Go to hell with your aid, persetan lah dengan bantuanmu. Iya. Tahun 60-an. Iya. Versi lembut sih. Enggak, Tapi itu tetap sesuai dengan konteks zaman. Itu Pak Jokowi menerjemahkan loh. Ya. Wah, saya kalau gitu sih menunggu sekali tuh. Menunggu sekali sampai tahun 2045 seperti yang disampaikan Mas Budiman. Kalau bisa partai pemenangnya tetap PD Perjuangan. Karena kamu bukan orang partai. Saya bukan orang partai. Karena saya jadi yakin bahwa kalau partai ini berkuasa, saya aman gitu loh. Sebagai rakyat saya merasa saya punya pemimpin yang oke gitu. Ada kontinuitas, ada kesinambungan, ada karena kepastian. begini, karena sebagai rakyat gini Mas. Saya pasti sebagai orang biasa, sebagai rakyat merasa bahwa lebih tenang hidup saya ini kalau pemerintahnya bagus gitu. Oh iya dong. Saya juga untuk anak saya juga. Iya. Jadi ya. Bagi saya menjaga Indonesia itu menjaga anak saya. Ya. Menjaga cucu saya. Itu. Saya mau cerita. Beberapa hari lalu saya ketemu musuh saya tahun 90-an. Musuh apa itu Mas? Musuh yang kalau menangkap saya Politik. mungkin bukan kalau non politik masih musuh yang membela Orde Baru yang kalau ketemu saya Iya. mungkin membunuh saya. Militer? Enggak. Ya ada. Pokoknya Orde Baru lah. Oke. Tapi apa beliau kita ketemu saya? Gimana tuh? Mas, kapan kamu mulai akan mikirin dirimu sendiri? Perjuangan terus itu ya. Kapan kamu akan mulai mikirin dirimu Iya. sendiri? Pak, saya senang ada pertanyaan seperti ini dari seorang yang sudah berpengalaman. Walaupun tidak pernah berhadapan ya. Iya. Tapi sampai sekarang sangat saya yakin diri saya akan bisa diurus dengan baik. Anak cucu saya bisa akan diurus dengan baik kalau negara menjadi lebih baik. Jadi Kalau saya, negara yang terbaik, ya. saya tidak akan mungkin memisahkan ngurusi diri sendiri dari ngurusi negara apapun posisi saya. Siap. Musuh yang kalau tahun 98 ketemu saya Pasti udah bunuh. mati di tangannya. Dia bertanya, kapan kamu akan mulai mikirin diri kamu sendiri? Saya nggak tahu dia dapat masukan apa. Oke Mas Budiman, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Semoga ini memuaskan buat ternyata. Mungkin nanti kapan-kapan kita ngobrol tentang Budiman dan musuh-musuhnya. Oh, menarik gitu. Yang pernah jadi lawan. Oh, saya mau cerita loh. Saya bisa bahas cerita. Siap. Lawan-lawan saya dulu sekarang malah banyak diskusi dan ngobrol dengan saya. Oh, jadi akrab sekarang. Enggak Ya, masalah akrab, gitu. Akrab, bahkan mereka. Enggak musuhan lagi gitu. Yang nangkap saya, yang memimpin interogasi saya sering diskusi tentang Indonesia ke depan. Oh, iya. Menarik. Ini sebenarnya banyak Mas yang pengen dengerin Mas Budiman ngobrol. oke. Sebelumnya tuh kan wah, durasinya kurang panjang Mas. Padahal sejam. Masih kurang panjang. Ada pertanyaan gitu. Iya. Ada permintaan gitu. Iya. Saya merasa udah kepanjangan ini. Meskipun ceritanya banyak banget. Iya, tapi nanti lain kali lah. Dan saya semakin tertarik dengan semangat narasi Ibu Megawati, PD Perjuangan dan keyakinan beliau terkait negeri ini bahwa negara ini harus lebih maju ke depannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.